generasi ketiga ini kok tidak mampu mengembangkan dan tidak dikaderisasi dan regenerasi dengan baik, mengalami masa kehancuran. Nggih, nyuwun sewu radi ngatos-atos para pimpinan dari pondok pesantren. Jadi pertaruhannya nanti pada generasi ketiga. Bahkan banyak yang terjadi perpecahan di pondok-pondok pesantren itu juga pada generasi ketiga. Masa nih pondok pesantren ono perpecahan? Piye? Kadung rukun ya ora kaya rukune pondok pesantren, kadung pecohan ya ora kaya pecohane pondok pesantren. Kula ngemotake. Halo. Saiki ngaku nabi rong dina kas tangkep polisi. Duh, masih ingat nggak? Indonesia ini dulu banyak nabi-nabi palsu. Ada nabi namanya Ahmad Musaddiq, guru olahraga. Katanya ditemui malaikat Jibril itu di Bogor. Ngapain malaikat Jibril kelayapan sampai Bogor? Ada nabi lagi namanya Suyuti, tukang cukur. Indonesia ini luar biasa. Di Malang ada nabi namanya Yusman Roy, itu yang mengajarkan sholat boleh diterjemah. Jadi kalau takbiratul ihram bukan Allahu Akbar tapi Allah Maha Besar. Kena wong Betawi ya Allah gede banget. Kena wong Ponorogo Allah gedene ram. Nek Bojonegoro ya Gusti Allah gawedi. Wong Madura Allah Maha Raja tak iya. Di Jombang juga pernah ada nabi namanya Jari. Pokoknya Indonesia ini Masya Allah, setiap ada nabi mesti palsu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini adik-adiknya kok masih rame ya? Kalau adik-adik aja rame nggak pantas, apalagi yang kawak-kawak ya. Di pengajian kok misalnya maaf-maaf ngobrol sendiri sama temennya atau main HP, itu rasa-rasanya kok kurang pantas, apalagi di panggung. Kalau di panggung izin Kiai tepuk tangan nggak apa-apa, kan kalau di panggung itu jadi pusat perhatian, di syuting akhirnya nanti komennya netizen itu kadang-kadang ngeri. Itu di panggung kok main HP sendiri ya. Meskipun nggak mendengarkan, mending ngelamun saja daripada main HP malah nanti dinilai negatif. Bukan karena kita pengen dinilai manusia, enggak, tapi yuk ngerusui majelis pengajian. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sekarang saya lanjut runutan dari masjid. Tadi Nabi Ismail diberi Masjidil Haram, Nabi Ishak diberi Masjidil Aqsa. Ringkes biar nggak kepanjangan karena saya mau pindah sampai kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai perbatasan beliau membangun masjid yang kemudian masjid itu dikenal dengan nama Masjid Quba. Itu adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Islam. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang ikhlas mengikuti majelis mulia malam hari ini bisa ziarah ke Masjid Quba. Salat 2 rakaat di Masjid Quba itu pahalanya sama dengan ibadah umroh. Lah kalau 4 rakaat pahalanya kayak umroh 2 kali. Di mana letaknya? Ya masuk wilayah Madinah. Mudah-mudahan seluruh jamaah ini diizinkan Allah untuk menjalankan ibadah umroh dan berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi realistis saja saya kalau mendoakan mudah-mudahan bisa umroh. Untuk mendoakan haji rasa-rasanya berat, bukan karena duit. Syarat haji yang paling berat sekarang itu as-sabru bil antri, karena antriannya udah 30 tahun.
Ini coba disederhanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh menjadi rata semua seluruh Indonesia, antriannya 26 tahun. Itu pun sudah sangat lama. Kalau penjenengan sekarang umur 60 tahun baru daftar, nanti berangkatnya umur 87 tahun. Tekan pora umurmu. Nek umroh kan masuk akal. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Masjid Quba itu masjid yang menjadi kebiasaan Rasulullah untuk bermalam minggu. Jadi Rasulullah itu punya kebiasaan malam mingguan. Tapi malam mingguannya Rasulullah Sabtu sore berangkat dari rumah menuju Masjid Quba. Imma masyian wa imma raqiban. Kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang berkendara. Dari rumah Rasulullah sudah wudhu, sampai Masjid Quba enggak batal wudhunya, kemudian sholat di situ. Dan Nabi bersabda, siapa yang berwudhu dari rumah, bersuci dari rumah, kemudian menuju ke Masjid Quba melaksanakan sholat 2 rakaat, maka dapat pahala seperti umroh. Kenapa Rasulullah setiap Sabtu sore menuju Masjid Quba? Beliau tabarrukan dengan turunnya ayat la masjidun ussisa 'alat taqwa. Maka manusia itu nilainya dari takwanya, bukan dari pangkat jabatan kedudukannya, bukan dari kekayaan dan harta bendanya, bukan dari kepandaian dan kepintarannya. Maaf. Maka yang diberi titipan ilmu, kepandaian, kepintaran jangan pernah disombongkan, karena nilai manusia bukan dari situ. Toh ilmu itu juga milik Allah, hanya titipan. Kalau Allah pengen mencabut ilmu, gampang, diuntir saraf otake sidik wae, cetik langsung lolak-lolak, digawe pikun nilontek ilmune. Betul? Ya Allah, sekarang aja koyok pinter-pinter roh, semua pertanyaan bisa jawab, gak ono yang balik. Ora usah sombong, turu lho wis ora kena dijak takoni. Betul? Demikian pula yang diberi titipan berupa harta, kekayaan, duit akeh, jangan pernah disombongkan. Nilai manusia bukan dari itu. Allah kalau pengen mencabut harta, kekayaan gampang. Sekarang kaya, diwalik grembyang, jatuh kismin. Kismin ki sak ngisore miskin. Nolongso. Ya kalau tadinya miskin jadi kaya, paling-paling kaget. Nah kalau tadinya kaya jadi miskin, stres. Gini apa enggak? Ya Allah, ini didengerin apa enggak ya? Pangkat, jabatan, kedudukan juga titipan Allah, enggak usah disombong-sombongkan. Allah menilai manusia bukan dari di dunia ini kamu pangkatnya apa, jabatannya apa, enggak. Pangkat jabatan ada habisnya kok, pensiun entek, kadang-kadang belum pensiun ada, belum purna aja udah selesai pangkatnya. Betul? Nah, kadang ada dititipi pangkatnya sombongin, nek melakukan degek-degek kesenggol siti nusu-nusu. Jangan macam-macam saudara sama saya. Saudara nggak tahu siapa saya, loh lali jenenge dewe. Padahal pangkatnya opo, wakil RT. Jadi manusia itu yang dinilai takwanya, maaf. Nek sapi, kayak nilainya teko dagingnya. Semakin akeh dagingnya, semakin gede, semakin lemu, semakin larang. Sing lemu langsung mereng-mereng lu gue. Wih nek sapi. Tapi apakah semua binatang nilainya dari dagingnya, dari lemunya, dari gedenya? Ndak. Nyatane ono kok manuk cilik ungkil-ungkil nilainya, harganya lebih mahal daripada sapi sing gede. Gini apa mboten? Karena manuk, ene wong ngomong manuk kok diguyu to. Nilainya dari suara. Kalau manuk nilainya dari suara, kalau sapi nilainya dari daging, dari lemunya. Lah kalau manusia nilainya dari apa? Lemunya. Ya kono saingan karo sapi. Dari takwanya. Allahumma sholli ala Muhammad.
masuk ke jantung kota Madinah, Rasulullah langsung nyari tempat yang strategis untuk membangun masjid. Yang masjid itu sekarang kita kenal dengan nama Masjid Nabawi di Madinatil Munawwarah. Bapak Ibu para jamaah, setelah selesai membangun masjid, Rasulullah menentukan tempat yang istimewa dengan sabdanya, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Tempat itu sekarang dikenal dengan nama Raudhah, yang menjadi tujuan nomor satu siapapun yang ziarah ke Madinah, siapapun yang ke Masjid Nabawi. Target utama nomor satu mesti pengen ke Raudhah. Yang sekarang untuk bisa masuk Raudhah itu nggak sembarangan, harus antri dan pakai tasreh. Kalau nggak ada tasreh atau izin masuk, nggak bisa masuk. Kenapa tempat itu begitu istimewa? Ya karena Rasulullah saja menyebut itu adalah taman surga. Sholat, zikir, berdoa, iktikaf di situ sama dengan berada di taman surga. Masya Allah, rebutan ke mereka. Nah, kenapa tempat itu yang dinamakan taman surga? Kok bukan semua bangunan Masjid Nabawi disebut taman surga semua? Kok hanya tempat itu yang ukurannya kurang lebih 28 kali 16 meter, kurang lebih, saya sendiri nggak sempat meteri. Kenapa hanya tempat itu yang disebut taman surga? Kok enggak seluruh bangunan masjid disebut taman surga? Karena di tempat itulah Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Di tempat itu Rasulullah mengajar sahabat-sahabatnya, mendidik murid-muridnya. Jadi pondok pesantren itu mulai zaman Rasulullah sudah ada. Ini modelmu kok kaya ora percaya ngono diomongi. Halo? Pondok pesantrennya Rasulullah itu namanya Raudhatun min Riyadil Jannah, taman surga. Maka semua pondok pesantren yang ada di dunia ini besok akan diangkat oleh Allah menjadi bagian dari taman surga, termasuk Darul Istiqomah. Lah penghuninya siapa? Ya semua yang berkaitan dengan pondok pesantren, yang ngajar, yang belajar. Jadi ya kiainya, bunyainya, ustadz-ustadzahnya, pengurus-pengurusnya, santri-santrinya, sak wali santrine mlebu swarga. Nek sahriyae ora telat. Dan semua orang yang ikut membantu dan mendukung perjuangan pondok pesantren minimal seneng karo pondok pesantren. Soalnya ngapunten kadang-kadang ana wong iki nanggone lingkungane iki ana pondok pesantren wis ora melu nyumbang, ora ndukung, ora ndongakne, malah ngrusui. Wonten apa mboten? Ora usah kaget. Sandinge sumur, sandinge jeding, sumur jeding untuk bersih-bersih. Sandinge kuwi mesti ana peceren, ora usah kaget. Halo? Perjuangannya Kanjeng Nabi yo dirusui Abu Jahal, Abu Lahab. Mboten usah kaget. Sama lek berjuang terus wonten penghalang, ono aral, ono rintangan, wis niku gandengane. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, santrine Kanjeng Nabi niku nggih kathah saking tebih-tebih.
wonten santri sing berasal dari Jerman, namanya Suhaib Ar-Rumi. Coba to, niki wong Eropa, dari Romawi Jerman datang ke Madinah, mondok ten kene Kanjeng Nabi. Wonten saking Asia Barat, Persia, namanya Salman Al-Farisi, mondok ning kene Kanjeng Nabi. Bahkan wonten saking Afrika, Bilal bin Rabah. Mulane pondok pesantren serius, pondok pesantren sepuh tingali, santrine rak saking tebih-tebih. Mangke pondok pesantren itu nek wis tenanan, santrinya dari jauh-jauh. Sampeyan titeni to pondok-pondok pesantren sing wis serius tenanan-tenanan niku, santrine to ado-ado. Mulane ngapunten lek santrine lagi ngutek sak RT rong RT ya aja berbangga diri dulu. Niku nembe rodok pondok. Kiai nek serius niku santrine mesti saking tebih-tebih. Iki ngrungokne ora to wong-wong iki. Sampeyan koyoke ora percaya nek Kanjeng Nabi nggih pondok pesantren. Nggih, sahabate Kanjeng Nabi itu ada yang dikenal sahabat Ansor, ada sahabat Muhajirin. Sahabat Ansor itu yang asli penduduk Madinah. Sahabat Muhajirin itu asli penduduk Mekah, hijrah pindah ke Madinah. Nah, ini ada sahabat yang la minal Ansor wala minal Muhajirin. Bukan sahabat Ansor, bukan sahabat Muhajirin. Ini manggone nonggone teras-terase masjid, nonggone emper-empere masjid. Kemudian dikenal dengan nama Ashabus Suffah, penghuni teras, penghuni emperan. Terus kali Kanjeng Nabi didamelaken godak-godakan. Manggene ten mriku wis ana pondok godakan. Tinggalnya di situ, mondok di situ. Kepala pondok pesantrennya namanya Abdurrahman bin Sakhr yang kita kenal dengan nama Abu Hurairah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Rasulullah mengasuh pondok pesantren bersama dengan istrinya yang bernama Sayyidah Aisyah bintu Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara istri-istri Rasulullah yang diajak ngasuh pesantren niku Sayyidah Aisyah. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, sepeninggal Sayyidah Khadijah wafat, Kanjeng Nabi dawuh, inna ahabban nisa ilayya Aisyah wa inna ahabbar rijal ilayya abuha. Wanita yang paling aku cintai di dunia ini adalah Aisyah. Sedang laki-laki yang paling aku cintai di dunia ini adalah ayahnya Aisyah, Abu Bakar Siddiq. Kenapa istri Rasulullah yang paling dicintai Sayyidah Aisyah? Apa karena beliau cantik? Ternyata bukan. Bukan karena beliau cantik. Memang Sayyidah Aisyah itu cantiknya luar biasa. Sampai Rasulullah manggilnya itu mesra banget. Ya Humairah, wahai yang cantik putih kemerah-merahan. Kalau di sini kayak mana ya Aisyah itu ya, cantiknya ya. Ijen dan ini ya kesempatan saya ya pas gini tok ini dan kayak penceng yo ngaco. Masa Aisyah ngono enggak ya. Itu. Ini tambah lemu ini. Nggak ada. Saking cantiknya. Tapi bukan karena itu Rasulullah paling mencintainya. Kenapa? Ya karena Sayyidah Aisyah yang diajak ngasuh pesantren karena keilmuan. Rasulullah mengajar sahabat. Kemudian para sahabat mengajar muridnya. Yang generasi muridnya sahabat itu disebut tabi'in. Napa Bu? Pisan maneh? Sampean kersane ngertos selama ini kan mek krungu tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Tapi ditakoni tabi'in ki apa? Mbah, pokoke tabi'in. Generasi tabi'in niki murite sahabat, lek sahabat murite Kanjeng Nabi. Ayo to sayang nyaut. Sahabat ki murite Kanjeng Nabi. Lah nek
tabiin muridé sahabat, ngoten. Lah sampai generasi tabiin ini didhawuhaken farubba muballighin au'a min sami'in. Akeh wong sing dikandani luwih bisa madai ilmu tinimbang sing krungu langsung. Sing krungu langsung teko Kanjeng Nabi para sahabat. Kalau tabiin ora krungu langsung teko Kanjeng Nabi, tapi dikandani para sahabat. Banyak generasi tabiin yang lebih bisa menampung ilmu dibanding para sahabat. Makanya kalau kita teliti Bapak Ibu para jamaah, khususnya ustadz dan ustadzah, disiplin-disiplin keilmuan dalam Islam itu banyak yang lahirnya pada generasi tabiin. Kaya ilmu tafsir, ilmu usul fikih. Zaman sahabat belum ada. Sampean pernah dengar Sayyidina Abu Bakar Siddiq bahas nahwu misalnya, Sayyidina Umar bin Khattab bahas sorob? Tidak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi disiplin-disiplin keilmuan berkembang pesat, melahirkan berbagai macam disiplin ilmu itu pada generasi tabiin. Nuwun sewu. Makanya biasanya pondok pesantren akan mengalami masa keemasan itu di generasi ketiga, cucu. Caniki Darul Istiqomah kan baru generasi kedua, betul? Astagfirullah, orang nyauti. Pendirine sampun sedo. Caniki namanya generasi kedua, belum masa keemasan Istiqomah. Darul Istiqomah harus tetap optimis. Biasanya nanti puncaknya pada generasi ketiga. Putra-putrane beliau. Nek beliau iki sik dereng niki wong sik kaya ngene modele. Ijen Kiai. Nggih. Ukurane generasi ketiga. Tapi yang ngono, kalau generasi ketiga ini kok tidak mampu mengembangkan dan tidak dikaderisasi dan regenerasi dengan baik, mengalami masa kehancuran. Nggih, nyuwun sewu radi ngatos-atos para pimpinan dari pondok pesantren. Jadi pertaruhannya nanti pada generasi ketiga. Bahkan banyak yang terjadi perpecahan di pondok-pondok pesantren itu juga pada generasi ketiga. Masuk nih pondok pesantren nono perpecahan? Piye? Kadung rukun ya ora kaya rukune pondok pesantren. Kadung pecohan ya ora kaya pecohane pondok pesantren. Kula ngemutake. Halo. Lho nggih niki pun kathah kejadian pada generasi ketiga pondok pesantren mengalami masa kejayaan, mengalami masa keemasan. Tapi juga banyak pada generasi ketiga itu pondok pesantren mengalami masa kehancuran. Artinya kehancuran itu ya entek santrine, hanya tinggal nama. Loh, saya tidak memeden-medeni enggak. Tapi bagaimana para sahabat mendidik murid-muridnya tabiin menjadi generasi-generasi hebat, sehingga ini bisa dijadikan ukuran. Seorang guru disebut sukses kalau bisa mempunyai murid yang kapasitas dan reputasinya melebihi gurunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, kiai disebut sukses kalau mempunyai santri yang reputasinya bisa melebihi kiainya. Itu baru sukses. Sama halnya orang tua disebut sukses dan berhasil kalau mempunyai anak
yang reputasi dan prestasinya melebihi orang tuanya. Izin saya bisa dan berani mengatakan ini Pak Kapolsek ya, bapaknya Pak Kapolsek itu orang sukses karena bisa mendidik dan membimbing putranya, mengantarkan putranya sampai menjadi Kapolsek. Izin Pak Kapolsek, bapaknya profesinya bapaknya petani, perangkat desa, petani, tukang dakwah, tukang idak-idak sawah. Izin, tapi bisa mengantarkan putranya menjadi perwira, menjadi Kapolsek. Berarti ini yang hebat bapaknya, bukan Kapolseknya. Izin, rasa dikeploki wong sing hebat bapaknya. Nah Pak Kapolsek ini berhasil apa enggak, sukses apa enggak, lihat nanti putra beliau. Nah kalau putra beliau bisa jadi Kapolres, sukses ini Pak Kapolsek. Lah nek bapaknya Kapolsek kok putrane Hansip, gagal berarti Kapolsek. Izin dan sama Pak Dan Ramil juga begitu. Yang hebat itu bukan Dan Ramilnya, ayah beliau. Mungkin ayah beliau petani, mungkin ayah beliau pedagang, tapi bisa mendidik, mengantarkan menjadi kapten. Putranya menjadi Dan Ramil. Lah Pak Dan Ramilnya sukses apa enggak? Ya lihat nanti putranya Pak Dan Ramil. Kalau putranya nanti bisa jadi Dandim, nah ini sukses berhasil Pak Dan Ramil. Putrane Pak Dan Ramil ketua RT, ya berarti gagal Pak Dan Ramil. Saya juga mohon izin, saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Kalaupun disebut berhasil, yang berhasil adalah orang tua saya, guru-guru saya. Yang hebat itu guru-guru saya, kiai-kiai saya. Saya hanya debu, saya bukan apa-apa. Karena kalau tanpa orang tua saya, tanpa mbah-mbah saya, tanpa guru-guru dan kiai-kiai saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Lah saya ini berhasil apa enggak? Ya nanti anak saya seperti apa? Kalau anak saya bisa melebihi saya, berarti saya berhasil. Lah kalau anak saya nggak bisa melebihi saya, ya berarti saya gagal. Halo? Pondok pesantren ini juga begitu. Akan berhasil ketika bertambah dekade tambah berkembang, tambah dekade tambah berkembang, makin manfaat makin barokah. Bukan hanya dari segi kuantitas, santrinya tambah banyak, itu juga belum bisa dijadikan ukuran. Tapi yang terpenting justru adalah kualitas. Serius ini bahasanya ini. Halo. Wes selesai, ringkes, turun. Tadi dari Nabi Ismail, Nabi Ishak sampai ke Rasulullah, sahabat, tabiin, turun sampai ke Indonesia, sampai ke Ponorogo, sampai Balong. Masuk ke Indonesia ini dibawa oleh para aulia, para ulama sekitar abad ke-14 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Jadi Bapak Ibu para jamaah, dibanding negara-negara lain di dunia ini, Islam masuk ke Indonesia itu agak telat, abad ke-14. Ini secara pergerakan ya, kalau secara individu di abad ke-12 sudah ada, tapi secara pergerakan baru pada abad ke-14. Padahal Islam sudah merambah ke wilayah lain di dunia ini di akhir abad ke-6 dan di awal-awal abad ke-7. Islam sudah masuk Spanyol. Ngertos Spanyol nggih? Kidule Siman. Degeten aku.
Abad ke-7 Islam udah masuk Spanyol, dibawa oleh Torik bin Ziyad. Makanya adik-adik santri kalau ngaji nahwu Alfiyah Ibnu Malik itu karangannya ulama asli Spanyol, namanya Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Jadi yang ngarang Alfiyah Ibnu Malik itu orang Spanyol, bukan orang Balong. Hui. Islam sudah sukses membangun peradaban di sana. Islam masuk Rusia itu ya abad ke-7. Taman lek krungu ana wong maca hadis rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari, rumangsamu Bukhari tonggomu bakal sego goreng. Orang sana. Ya Allah. Islam sudah masuk ke Irak, Mesir. Ya abad ke-7. Masa-masa Amr bin As jadi gubernur Mesir. Dah tak ringkes saya. Islam masuk Iran awal abad ke-7 yang membawa Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Makanya adik-adik santri Pondok Darul Istiqomah lek ngaji kitab Fathul Qorib Al-Mujib itu karangannya siapa? Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Asfihan itu kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Teheran, yang disinyalir menjadi pusat pengayaan uranium nuklir. Makanya Amerika Serikat itu takut sama kota Asfihan. Infonya satelit pengawas keamanan Amerika Serikat selalu dihadapkan ke Asfihan karena di situ menjadi pengayaan uranium nuklir. Ternyata Amerika Serikat yang katanya negara adidaya, negara superpower, negara kuat itu takut sama nuklir. Kalah karo wong Ponorogo. Nuklir masuk Ponorogo dimakan, soalnya dadi bakso nuklir. Ya toh? Ternyata wong Indonesia ki sakti-sakti panganane bakso granat. Aku kapan itu pas lewat di Ponorogo ki ono warung iki tulisane sedia nasi bebek sambal mercon. Wong Ponorogo sambelnya mercon. Indonesia ini ternyata sakti-sakti. Bener, tongseng dipangan, tong karo seng dipangan. Bocah cilik-cilik, cambalong cilik-cilik doyan molen jajal. Molen dipangan karo cah cilik-cilik. Wong ibu-ibu kletis-kletis mangan jajan apa Bu? Kuping gajah jajal. Indonesia ini sakti-sakti ternyata. Kapal selam ya dimplok. Gulone ae pasir, batu. Mulane lek Amerika kae jarene wis tekan bulan. Ala paling ning kono trimo ngencepno gendera. 6 bulan pamer-pamerno. Wong balong nek blonjo iki no matahari. Ya ora kobong kok. Ya Allah ya Karim. Wes. Jadi Islam masuk ke Indonesia abad ke-14 itu dibawa oleh para wali terus sampai masa penjajahan. Nah, ini nanti bagaimana peran ulama, kiai, santri dan pondok pesantren untuk Republik tercinta ini. Pada masa penjajahan, mohon izin Pak dan Ramil, Pak Kapolsek, yang menggelorakan semangat patriotisme untuk melawan kolonialisme. Aduh, kakek isme ini jelas bingung. Moga-moga sing tak omongi paham. Soalnya ketoke sing tak omongi iki wonge ayu-ayu tapi yang menggelorakan semangat perlawanan melawan penjajah itu ternyata ya para kiai, para ulama. Loh, kenapa kok para kiai, para ulama? Bukan tentara, bukan polisi. Izin, waktu itu tentara belum lahir, apalagi polisi belum belas. Izin dan memang iya kok, belum lahir. Masyarakat
masyarakat itu kalau ada urusan apapun larinya ke kiai dulu. Halo, sampai anaknya masyarakat Indonesia ini kan nggak boleh sekolah sama Belanda. Dan nanti kalau anaknya orang Indonesia ini sekolah pinter-pinter, wah bahaya, bisa melakukan perlawanan kepada penjajah. Nggak boleh sekolah. Yang boleh ikut sekolah khusus anaknya bangsawan, minimal anaknya bupati. Anaknya bupati ke atas yang ningrat, yang bangsawan saja yang boleh ikut sekolah. Bupati mengisor, anak-anaknya gak oleh melu sekolah. Anaknya camat, anaknya kapolsek, anaknya dan ramil, orang itu melu sekolah. Lah terus pendidikannya bagaimana? Semua larinya ke pondok pesantren. Pendidikan dari anak-anak masyarakat semuanya ke pondok pesantren, dan di pondok pesantren itulah mereka digembleng untuk mencintai tanah air, ditanamkan kuat hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman, ditanamkan kuat melawan penjajah hukumnya fardu ain, kalaupun mati matinya mati syahid. Itu ditanamkan di pondok-pondok pesantren. Mulane masyarakat niku nek karo kiai manut. Jadi problematika keumatan itu bisa diselesaikan pada tingkat kiai. Zaman biyen ngoten, masyarakat itu urusan opo wae marane rak tenggene kiai. Nggih napa nggih? Lho, nganti tekan saiki masyarakat lek karo kiai manut. Mulane lek badhe pilih-pilihan ngoten nika, mbok pilihan kepala daerah, mbok pilihan DPR, ya calon-calon ini mesti do mara nggone kiai, lebek kok main kiai. Dijaluki dukungan, soalnya ngerti nek masyarakat manut karo kiai. Sing arep nyalon kae. Do mara kabeh nggone kiai, walaupun kok nek wis dadi ya masyarakat ngoten kok. Anak nakal yo mara kiai. Yai nyuwun berkah, anak kula nakal yai. Nyuwun berkah, kene didongani karo kiai. Alhamdulillah waras nakale. Oh. Yai bojo kula metem tuwa pun 11 wulan kok dereng lahir-lahir to yai. Mara kiai njaluk suwuk pendobolan. Terus mau dikai ngombe banyu kon ngombe karo gebyurna wetenge bojomu ya procot lahir kok ngono. Yai utang kula kathah yai, dik niki wayahe ditagih, kula nyuwun tulung kersane mboten ditagih, kersane sing kula utangi niku mboten nagih. Wis iki wacake ayat kursi mangke lek pas mandalladzi yashfa'u indahu wiwaca sing dawa baru illa biizni. Kae kok metenteng kae ketoke utange akeh arep praktek kae. Ngono ya ora ditagih tenan kok. Utang kula kathah yai, nyuwun dongane kersane cepet lunas. Gampang. Wacake ayat kursi ping 10.000 tanpa ambekan. Lunas sak wong-wonge. Ono apa mawon wong biyen niku mara kiai yo. Yai bojo kula niki kok cerewet eram. Esuk ngomel lawan ngomel, sore ngomel, kula nyuwun donga sing kena nggo bungkem cangkeme wong wedok ya. Wis gampang kae wacake summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Jadi paringi padahal kiai ini nembe berarti celaku bojone. Malah ana donga Jawa nek iki jan ampuh tenan iki. Penting ya kanggo bapak-bapak sing bojone cerewet. Kene pengen waras cerewete entenono bojomu turu. Yang paling ampuh disuwuk pas turune mangap. Nek wis kira-kira tanek gek turune mangap kae, kaman lungguh sandinge wacake sebut jenenge bojomu. Pomo kok bojomu ki jenenge Sumiati. Bismillahirrahmanirrahim. Cilika cilikem. Bumi mengo. Cangkeme Sumiati mingkem. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kek sebul ke cangkeme kae. Beres.
ibu-ibu sing rumangsa cerewet siap-siap engko bengi kathek lambemu isis disuwuk sampean berarti mulane gek nang pasang jebakan nae sampean nek krasa lambemu isis berarti disuwuk Bu. Emang wedok cerdas ya pasang jebakan kok wis pokoke pura-pura turu padahal asline sing melek wis krasane arep disuwuk ya sing lanang ngintip terus wis turu apa urung akhirnya sing wedok pura-pura sing lanang mlebu kamar mlakune jinjit kaya pendekar kungfu kae sing wedok karo merem kuwi ndang mrene yo arep nyuwuk to bareng dijenggileng karo sing lanang yes tanek iki sing wedok kudu guyu dimpet sing lanang leh mantep kae bismillah cilik bumi mengok bareng arep disuwuk kae sing wedok melek weh biyen ngono kok apa-apa maro kiai biyen